Loh. Enak. Nah itu pendidikan kayak gitu yang bagus harusnya. Nah, itu makanya itu. Mat, tolong Mat. Cemburu. Oh! Apa? AO. Anjir. Ngono saiki. Apa sih? Gak iso. Awakmu iki wis kekancan mbak aku wis suwe lho, Mat. Terus Kenapa sih yang ini ki lho? Mulai jenggotmu iki sik arang sampai saiki gembel. Aku iku wis seru tabiatmu kaya apa? Ternyata pertemanan kita ini Yang ini ki lho Mas Ayo. Kalapo-lapo ngamuk-ngamuk. Kalapo-lapo gak ngolehi. Hei, Dik, sampeyan iku gak karo perasaane wong lanang. Lek sampeyan iku longgo karo wit keres. bukan keres. Oh, wit kaktus. Ringin. Wong wis seru, barang pengit ngene kok sampean seneni, sampean senengi. Loh, tapi kan aku butuh kenyamanan Mas Arif, gak cuma cinta toh. Cinta itu kurang bisa tumbuh ansip. kalau dengan nyaman. Kabeh iku sudah ngomongno, Rip. Lah ono masalah. Oh, gak iso. Awakmu kan menang untu. Menang semangatmu tok. Kamu kan menang semangatnya tok. Mat, awakmu gak ero ta perasaanku, Ayo. Lah yo Mat ayo. Oh iya. Kamu gak ero perasaane yo apa sing mung tak senengi cedhek. Aku paham, Rip. Wis paham? Ayo tak antemi raiku dhewe lho. Sabar non ya. Emang Aku lagi kadang-kadang ngono wong. Sarip wis ngono iku orangnya itu kadang ya wis nyenengi Iku lho aku sih gak rai sebel karo Mas Arif iku. Nah, aku tetep Wis gak usah, wis. Katel apa sih? Sampeyan kate ngejak iki. Non, sampeyan iku harusnya tahu dong perasaanku iku piye. Aku tahu, tapi Mas Arif gak pernah tahu perasaanku. Iki jelas sih. Iki jelas kena pengaruh cokotanmu. Goro sempet. Wong wedok iku dipatini, Rip. Kon Mat. salah cara ngono iku. Aku wis seru awakmu mari menaklukno penyanyi wis. Iya. Tapi kira wis aja naklukno arek iku. Arek iku wis tak setempel ya gak tau tak oret-oret. Wah, saiki ate awakmu ono awakmu kok atimu Ya oret-oret. aku gak ono masalah apa-apa, Rip. Sarah ini kan cerita mbak aku. Lho aku wajar menanggapi dengan baik. Iya, tapi kan anggapan orang lain yang melihat dari luar seakan-akan kalian sudah akrab. Memang kita akrab ya non ya? Akrab gak apa-apa. Oh, awale akrab suwe-suwe. Akhirnya? Gondol. Alah. Makanya dari pacarku kudu pengertian. Kan aku wis pengertian lho, Ngerti makanya saya apa menjaga nih? terus supaya sampean cedek mbak aku terus. Gak usah nang Inggris, gak usah belajar, sono kene ae cukup. Loh, tapi kan untuk masa depan, ayo. Iki lho kurang Rip. Itu perlu pengertianmu, Rip. Kamu iso gak? Kamu iso gak rada-rada Didik? Oke. Pinginane wis mari nambahno sing tengen. Saiki sing kiwa kate mau larani pisan. Ya gak masalah ngono. Sarah itu perlu pengertian. Dia perlu belajar apa salah dia belajar di luar negeri. Iya. Kan untuk kemajuan nih. Tuntutlah ilmu. Awakmu ngongkon Setinggi ngono kan? langit, Iya, tuh. saya paham walaupun setinggi langit. Berarti kan awakmu kan ngongkon non Sarah, ngongkon belajar nang kono. Berarti kan awakmu misono aku. Mat, awakmu ero gak perasaanmu? Coba umpamane untumu karo lambemu pisah ya apa ya? Loro, Rep. Lah iya, padha. Aku iku perumpamane kok. Aku iku perumpamane koyo Boleh perumahan dia ini gak ada ta? sapa? Nek istilahnya untu ini gak ada. Tunjuk lu. Lho kayak yang barang ketok iku lho, Mat, maksudnya tak gawe perumpamaan. Loh, kalau si Sarah ada kesempatan kenapa why not? Wes ngene, aku tetep gak entuk, putus. Ayo. Iki jelas. Jelas awakmu ndukun lek iki ae. Dukunnya apa? Gak iso. Ora. Lho kok kan dukun lan dukung. Kadek G. Dukun mateni nun. Ayo. Dibaca? Wis jelas dukung. Awakmu iki jelas cengengesan. Ora, Re. Aku mendukung. Nek Sarah pengen belajar luar negeri, itu haknya dia. Iku untuk pendidikan masa depannya dia. Iyalah. Pendidikannya dhuwur. Yo, terus kerjane menak. Ya kayak sapa meneh gak awakmu. Nah, awakmu gak gelem oke. Loh, iku lho coba. Loh. Lihat netizen.
Berkata apa? Karena netizen iku eris. Wis jelas kamu kena pengaruhi pisan kamu. Awakmu iku ngono ndonga-ndonga ngono harusnya kan awakmu iki kanca wis lawas. Kamu iling ke cilik mat ae dhewe dolen bareng. Sing njungkrakno awakmu teko sepeda motor sapa? Aku. Sing tau nglindes ilmu ku ya aku. Makanya aku betat kayak gini berarti awakmu lah. Iku sebagai bentuk keakraban. Akrab-akrab koyo ngono iki gak ngono. Wis salah non, gak usah Mom. Aduh teko sampean. Wis pilih aku sekolah nang Inggris apa putus? Nah, aku setuju sama belajar non. Itu untuk kemajuan sampean. Aku iki wong lanang lho. Aku iki wong lanang lho. Setiap kebijakan yang keluar dari orang laki-laki itu tidak bisa diambil kembali. Mat. Mat sapa maneh? Mas Arif. Oh iya. Bener aku wong lanang, tapi kan aku gurung halal dhek. Sapa? Awakmu. Loh, wis tak cabut nang ngomong Padahal ya, aku. Mas saya ya, nanti kalau aku wis nanggone luar negeri, Iya. Terus? sekolah, Sekolah. kerjane mapan, bayarane akeh lho. Oh, Kan iso dige bondo kawin lho ya apa. Iya lek sampe bandane, lek sampe kandel arek kono. Loh, berarti kan pilihannya dia. Lho kok iki katutan lho, Rek. Makane kan tak cegah mulai katutan iku, Dek. Wis non. Nek sampean selagi niat berangkat aja. Ngomong ada kesempatan nih non. Loh, itu lho. Kesempatan itu tidak datang dua Kayaknya kali. lebih enak ngomong sama Mas Ayo banding Mas Arif Arif. mengaruhi kok. Jadi kan mempengaruhi wong tok. Kan iku gak arek hubunganku mbek Non Sari keretak. Aku gak bermaksud ngono, Rek. Ayo Aku melu, jalannya melu, melu. Nanti? Aku sekolah sampean tetap hansip. nang Aku iki kono. lek numpak pesawat mabuk. Kecuali aku lek nggone di pangku pilot gelem aku. Kayak Gak iso. Mau numpak sepeda motor yang gliyeng ngono awakmu. Lah ya iku makane gak gelem aku. Wes ngene Rip, aku di solusi. Iki kan Sarah kan pengen belajar di luar negeri. Ya. Aku gak ngolehi. Ya. Karena awakmu ya berat dengan tugasmu toh. Ya iya lho, aku gak kepengin pisah yo. Iya, aku kan pisah toh. Iya. Khawatir kan nek ono regen apa-apa. Iya, Iya, gimana Wes gimana ngene ae. solusi Mending Mas Ayo. Sarah budal luar negeri. Terus? Tak kancani. Tak jogol ngono. Oh iso aman ya? Aman. Aman. Awakmu iso tetep tugas ngene, Rip. Oh iya betul betul. Tugasmu sebagai hansip di atas 9 tidak terbengkalai. Bener. Aku masa saya kurang oleh penyanyi. Kok penyanyi mau bedene kaya ngono masa saya kurang awakmu. Aku seneng. Awake wis sampe mudun. Iya. Mudun apa lah. Wis gak usah, wis mau pokoke Non. Ayo talan Non. Sampe niku wis gak usah merono-merono. Wis cukup dek kene ae di Indonesia ae. Tonton nang YouTube iku lho yo, wong sing nanggone luar negeri ku temen-temen yo, santri-santri lho. Kanca-kanca sing akeh sing. Delok lho. Kan dadi wong delokane ku ditarik ngene gak kon rono. Iku jenenge ngusir. Wah, kok. Iya gak masalah. Sampeyan iso belajar teko arek, tapi kan ndak harus ke sana. Iya kan ini kesempatannya di sana. Reblendo kene ono kesempatan kenapa tidak? Ono kesempatan kenapa tidak? Tuh. Iki akar gigi apa jenggot nah? Kok kaya mulai berakar. Oh, tuh kan sistem pembelajarannya. Pembelajaran itu bagus sana, Rep. bagus iki lho. Jadi Tanpa pinter. meremehkan pendidikannya di sini, di sana ada kesempatan kenapa tidak diambil? Terus kalau kita sudah menguasai ilmu-ilmu kan kita bisa berbagi di sini sih Mas Ari. Iya paham, tapi kan keilmuan yang ada di Indonesia dulu yang sampean iki pahami dhisik, ndak harus ke sana. Orang Inggris ya barulah mereka yang akan ke sini. Kan bisa nggak usah ke Inggris. Yo ngene iki lho, Mas Ayo. Malum non. Atasi. Wes gini Non, lek sembarang sampean sampe lebih nang milih kono, nang Inggris apa milih hari kita pendem separuh sampe ndajet tok. Lah kok ngijing. Separuh ngawur kae. Lah iya, lah kate ya apa? Atau Mas Ayo punya kenalan teman-teman di Inggris enggak sih? Ada sih. Nanti tak WA lah. Sapa Pua? Wah. Ya, BE punya. Jadi kan aku juga punya apa ya gambaran lah di Inggris itu seperti apa. Tenang ya non, kalau masalah Di Inggris juga di sana, aku teman banyak. Saya banyak loh. Sama daripada nang Inggris kono, mending nang Kediri kono lho. Apa? Ono kampung Inggris nih kono. Oh, tapi kan aku pengen suasananya beda, Mas Hari. Podo wae. Wis ngene lho ikhlasno aku budal BDE. Beres. Iya, Engko tak betul. JBRT aku. Alah, ya jelas aku roh perayaanmu. Tabiatmu aku wis roh. Ah, Bisa-bisa urip, Rip. kamu awakmu kaya garangan Wakanda lho. Wis Ya, ngene, wis. dulur, mari kita selesaikan permasalahan iki karo Non Sarah karo Cucung iki. Gak setuju kalau Non Sarah mau ke Inggris. Alah. Kamu laro alasane dhewe. Napa? Tuku celana, Dik, nang Jombatan. Gak ketemu sedina lho, Dik, kaya saulan. Woi. Lek aku yo
penyanyi lemu kakek ngopi jamu. Nah aku padamu tetap mendukungmu. Kerdu Pak Warimono. Maksudnya Dek, Lek gak tepak ya dibenakno. Permasalahan iki kudu sing jelas. Nek nang Jombang mampir sengon lemang. Kok malah besutan. anu. Ndak saya ndak setuju. Wis Pak RT ae kudu mutusi ngene iki. Suara RT. terbanyak, aku pilih suara terbanyak. Loh, bukan masalah suara terbanyak no, tapi kan rasa rindu. Coba. Ini loh ada Pak RT. Pak RT. Oh RT ya, kamu tadi. RT. RT kate dianu iku lho. Pak RT ini loh, Mas Arif ini loh Pak RT. Ngene lho Non. Ono sikil kok sepatuan. Cakep. Calon naik jantungku pindang. Ono sikil kok sepatuan, mending ngembangno skill daripada cinta-cintaan. Pak RT. Siapa? Nang Surabaya. Oh, apa ya? Jombang Kertosono. Maksudnya Awakmu bimbang tan no? Aku sarip kapan pakai no. iya Sar Sugino kan. Ya saya kan ya boleh sih boleh deh, tapi kan harus ke sana deh, kasihan. Bukan begitu, brother. Orang itu harus mengembangkan skill menurut kekuatan dan kewajaran yang dimiliki. Lain kali kalau ngomong nggak sampai selesai dicatat. Enggak, oleh orang itu bisa dikembangkan secara keilmuan. Gini. Loh saya paham, tapi kan jenengan itu kan tahu posisi saya sebagai laki-laki. Iya. Kamu nggak usah nyedang, nanti kita jatuh cinta nih. Haul gua kene. Ini. Saya kan nggak bisa jauh dari Non Sarah. Wis awakmu saiki, wong iki kan tukaran. Kamu tak pinggiri. Cek masalah iki ndang mari. Ayo. Perasaan di tengah aja, biar kita Kita kan kosong. Iki nang pinggiri. Oh, berarti bisa aja Pak. Usaha terus. Jadi, saya punya teman yang ada di Inggris Raya. Mosok Pak Pasti RT. pernah disiksa majikan. Enggak. Ini beliau ini studi kok disiksa Hah? majikan. So, studi? Kamu tahu nang Inggris? Awakmu kunci Inggris saya gak duwe kok tahu. Main. Kasih tahu Pak RT. Meskipun saya ini ansip, Tapi- saya 7 tahun di Inggris. Kerja. Ini loh. Apa ini? Kerja. Jual sajadah. Di Arab. Ini Non Sarah mau ke luar negeri. Pengen. Ini ada teman saya. Teman Pengen saya ke itu semua Inggris. memang Luar negeri? di luar negeri. Ayo. Pendidikannya itu rata-rata S2, S3, S2, S3. Tapi kok yang paling melas Pak RT ya? Lah sampean Dewi? Loh aku ngeluh lek kakaknya. Oh ya iya. Aku Emang harus sih. sempat tes loro ngeluh loh aku. Ngomong saya dapat S1 aja pilek kok. Makanya kita mau ini. Ini kita mau sapa dulu. Kita ada Mas Idam Effendi, Wakil Ketua PCI NU Inggris Raya. Ini beliau. Assalamualaikum. Pengurus cabang istimewa. Pak RT. Nggih, Mas Idam. Nggih. Nggih sugeng enjang Pak RT. Nggih. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggih. Luar biasa Mas Idam, kita bisa ketemu. Terus pundi? Kolesterol Alhamdulillah. masih aman? Napas masih lancar. Aman soalnya nggak ada gorengan di sini Pak RT. Nah, itu kalau di sini buka nggak ada gorengan. Biasanya berbuka itu yang bermanis-manis. Betul. Ini bergoreng-goreng kalau di sini. Enggak afdol. Nomor Kalau 1. mau gorengan harus goreng sendiri di sini Pak RT. Nggak ada warteg. Mas Arif, Jadi dodol sehat. gorengan. Siapa? Gorengan payu teng mriki. Lah, niku. Nah. Mas Idam. Dek kono Jelas. lek kene tahu isi siapa? Ya paling Mi. Wah, dek kono kawat. Lah isi kawan nyocok lambe liyane. Apa sih? RT. Mas Idam, Nggih Pak RT. ini ada yang mau belajar tentang studi di Oh, Inggris oke, Raya. oke. Waktu saya ke Amsterdam, itu kan Amsterdam iku gone London. Amsterdam iku nggone banyu sing Nggih anu. tonggon net. lah ya kan Inggris Raya iki tanggone. Aku menano baling-balinge sing banyu Kak. Mlaku lho. Nggonano kipas. Nggonano kipas loro sing rusak papat. Mas Idam, Pripun? ini Nggih, kita pripun? kenalan dulu. Mas Nggih, Idam Mas ini Idam. dari mana kalau di Indonesianya? Saya itu aslinya Solo Pak RT. Oh, Lahir di Solo. Solo. Surakarta. Tapi kulo remaja saya itu di Jombang.
Asli. 6 tahun saya di Jombang. Oh, 6 tahun di Jombang. Diasingkan dari orang tua. Enggak, Rip. Sekolah. Sekolah. Nanti Dulu saya waktu SMP, SMA niku pesantren di Jombang. Oh, santri. Nggih, santri teng Tebireng denanya. Nggih, nggih, nggih. Terus Alhamdulillah. S1 kuliah teng Bandung. Oh, nggih. Nah, S1 Bandung, terus lanjut S2 di Belanda. Lah itu bareng saya waktu tesis saya nggak sampai itu. RT saya kenceng. tes privat kalau Terus sekarang S3 di Inggris. Oh, iya. Cuman kalau kerja domisili saya di Bandung sebenarnya. Oh, ini gua S3 nggak pilek nggih. Sampun. Pripun? Mas Idam Ya, S3 ini nggak pilek, pilek. Nggih, pilek-pilek sithik lah. masih jam sama jangan katutan. Berarti sudah berapa lama ini di Inggris, Mas Idam? Ini tahun keempat, masuk tahun keempat. Oh, luar biasa. Tahun terakhir kalau program S3 itu tahun terakhir berarti. Mas Idam, kalau misalnya di sana itu sama ya kegiatannya waktu puasa kan di sana mungkin bukan muslim seperti budaya-budaya Indonesia ya. Kalau di sana gimana itu kegiatannya? Ya kalau kita ngelihat di jalan-jalan sehari-hari memang mungkin kurang semaraknya itu nggak kelihatan Pak RT. Nggak kelihatan lah gitu loh. Karena kan di sini tuh semua aktivitas tuh ya di masjid gitu loh, nggak ada speaker keluar, terus nggak boleh keramaian sembarangan gitu. Tapi kalau kita masuk ke masjid, Ya. alhamdulillah itu ya semaraknya lumayan sebenarnya di sini. Jadi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini aktivitasnya itu semarak gitu lah, lumayan ada taraweh bareng. Tarawehnya juga sama 20 rakaat atau Enggak, diskon 60%? Kayak gane pertokowanin. Ya. Nah ini banyak banget ajaran apa ya, madhab itu banyak banget di Inggris ini. Oh, Termasuk di kota yang saya tinggal itu di Sheffield. Ada masjid yang 20 rakaat juga seperti NU gitu, ada juga yang 23 gitu. Tapi ada juga kalau yang masjid dekat rumah saya itu memang kebanyakan ada 3 masjid yang dekat rumah saya itu semuanya 8 sih. 8 rakaat. Tapi 2 salam. Enggak seperti kalau Muhammadiyah kan 4 salam gitu kan. Kalau ini 8 rakaat tapi 2 salam. Sama kayak di waktu saya di Tottenham jadi asistennya Jose Mourinho itu. Apa sih, Min? Lek trawene sampean percepatan meloke. Biasanya kan Imam Syafi'i, iku Imam Valentino Rossi. Kamisan malah Imam Lukaku. Mas Idam, tapi kegiatan kayak misalnya kita kan tadarus, kayak Bagi-bagi takjil. kegiatan-kegiatan NU itu juga masih ada ya di sana. Di PCI sana. Kalau saya kan ya kebetulan kan saya aktif di PCI NU di sini. Iya. Cuman memang sebagian besar bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang aktif di PCI NU itu di London, Pak RT. Sedangkan saya kan di Sheffield itu 3 jam dari London kalau naik kereta itu. Jadi tapi kita ada kegiatan-kegiatan online itu juga alhamdulillah jalan gitu loh yang dikelola oleh PCI NU. Oh, tarawehnya online. Enggak, kayak kita ada khataman online, khatamannya. harus online. Nggih. Kemudian tahlilan juga ada masih terus tiap Jumat pagi gitu. Terus ada pengajian gitu yang isi teman-teman Nun saya Mas Idam, kalau tahlilannya online nanti berkatnya bentuk voucher elektrik. Ya, betul. Iya, jadi kalau mau makan download dulu ya. Anu scan barcode ya balik ya. Nanti berkatnya dirapel kalau misalnya suatu saat offline baru dikasih berkat. Jadi istilahnya begini, Nun Sewu. Nun Sewu ini kan tahlilan lama 2 bulan, 3 bulan. Ini berkat yang 1 bulan yang lalu. Ini 3 bulan yang lalu. Mampu, Mas. Ya enggak, tapi di sana maksudnya yang dipentingkan Mas Idam dan teman-teman itu amaliyahnya. Iya. Kita PCNU-nya ya lumayan aktif lah, walaupun tersebar di beberapa kota, dihubungkannya dengan online itu, Mas. Oh, karena teman-teman berarti masih aktif. Iya. Kayak Jadi program itu. PCNU itu kan satu negara kalau di sini, nggak kayak kalau PC di Indonesia kan Surabaya satu kota atau ada ranting. Nah, kalau di sini kan satu negara gitu. Jadi Satu negara. Oh, nggih. Ada berapa jumlahnya, Mas Idam kira-kira? Untuk Warga keseluruhan, NU. iya. Ya, untuk Inggris Raya. Wah,
Ya, kemarin tuh kita bulan lalu ya, itu loh yang ada 1 abad NU itu. Oke. Ya. Di Indonesia kan Sidoarjo. Kita ngadain juga itu. Di sana. Ada Di, juga ya? iya di sana di KBRI kita ngadain itu. Yang datang tuh alhamdulillah banyak banget. Seratusan warga NU lah di Inggris berkumpul di situ. Wow. 100 Wih. lebih. Banyak banget kalau gitu kita ucapkan. Ya itu jadi Selamat. gabungan sih antara yang student-student kayak saya ini ada juga. Terus ada juga yang memang sudah tinggal di sini lama, yang diaspora yang memang kerja di sini udah. Iya, ya. Ibu-ibu muslimat tuh yang paling banyak, ibu-ibu muslimat itu Ya. bantu banget karena untuk konsumsinya itu yang masak ibu-ibu muslimat itu. Oke, benar. Nah, Iya. Oke, benar. Itu 1 abad itu yang kalau di sini saya ceritakan saja Mas Idam. Kalau di sini kan Oke, yang oke. jutaan itu. Yang Iya, lagu iya, Banser saya lihat di itu, TV itu. yang tengah, Iya. yang pakai merah itu ada saya. Kelihatan kan itu yang Banser joget itu. Oh, sing yang kicak iku tengah, awakmu. yang tengah itu loh, yang orang buahnya itu tengah saya kelihatan kan waktu TV Cili-cili, 9. ete. Tapi kelihatan kan saya itu saya dari ribut. Saya yang satu itu loh pakai merah itu. Ketok moco. Sekenceng gak Saya itu? enggak denger kalau sampean di tengah. Nggak denger. Nggak titen. Mas Idam. Ya kita ucapkan selamat datang di abad kedua. Nahdlatul Ulama. Oke, sami-sami nggih. Masih lama kali. Ini di sana jam Semakin berapa jaya. ya? Masih Ini di di sana hampir jam 9 kurang 10 menit. Pagi? Jam malam. Oh, semalam. Malam. Oh malam. Oh, iya, Nah, iya. sini itu maghribnya hari ini tadi itu jam 8 lebih 5. 8 malam. Oh habis di sana Terus hampir. sahurnya, imsaknya jam berapa? 26 ya. Imsakku hari kemarin itu tadi malam tuh jam setengah 5 kurang lah. Setengah 5 kurang imsak. Oh, berarti lebih lama ya, lebih panjang. lebih ya? lama. Lebih lama puasanya, nggih. Wah, udah Lebih gak lama, lama 2 ya. jaman lah. Mokal-mokel lah. Iya. Ini setengah hari mau ke Pindo, Pak. Harusnya tanyanya jangan imsak atau maghrib ya. Ya, Pak. Udah mokel berapa kali? Mas Idam berarti kalau di sana kegiatan-kegiatan yang hampir sama lah. Hampir. Sama karena teman-teman Sama, ya, NU hampir, dimanapun. ya. Tapi kita kan seakan-akan kayak absolut teman-teman santri bisa Nggih, sampai Bu. ke sana. Itu kan kita gimana caranya sampai tiba-tiba di Inggris Raya itu, Mas? Kalau sebenarnya kalau menurut saya santri itu justru paling hebat gitu loh. Dia bisa beradaptasi dalam kondisi apapun gitu loh menurut saya Iya, Pak RT. Betul itu. Jadi kayak saya ya dari SMP udah merantau dari Solo ke Jombang ditinggal orang tua itu udah kekuatan santri itu udah mental Melekat. fisiknya itu luar biasa. Jadi insya Allah ditaruh di negara antah berantah insya Allah bisa berhasil gitu. Aman, Kalau aman. menurut saya ya aman lah gitu loh. Dan santri-santri yang kuliah di Inggris ini jurusannya juga macam-macam Pak RT. Ada yang jurusannya memang agama Islam, ada juga gitu loh. Ada temen tuh yang di Oxford tuh dia ngambil jurusan kajian Islam kayak gitu juga ada walaupun yang ngajar Oxford ya ada ya? bule-bule itu. Ada. Oke, oke. Kajian Islam tapi ya inilah mungkin dari sisi sejarahnya apanya. Iya, gitu. iya, iya. Tapi kalau saya kan saya dari science engineering, nah kayak gitu banyak juga teman-teman NU yang kayak ada yang ekonomi, sosial, politik tuh bermacam-macam lah yang aktif di PCI NU itu. Jadi insya Allah kader-kader NU itu nggak kalah lah gitu loh. Terutama ini menghadapi abad kedua ini insya Allah anak mudanya itu bisa bersaing. Wah ini luar mantap. biasa Mas Idam. Luar Sama biasa. saya juga Iya. dulu Mas Idam. Saya itu dari Solo, terus grup. Setelah grup itu Dari Solo. saya terus Solo lagi. Itu nggak ada curhat-curhatnya, nggak ada ilmu-ilmunya. Sampean ke grup sampai nang Solo gak diterima wong Solo sampean mune ini mun. Wah, ada grup bola-bali buyar. Mas Idam, ini kan adik saya ini mau ke Mau ke Inggris, Mau pengen studi. belajar. ada Iya, juga monggo, perempuannya ada monggo. ya Mas Idam ya? Oh banyak di sini kemarin itu pas 1 abad NU itu kita launching Fatayat NU. Oh, Cabang Fatayat, istimewa. Jadi anak-anak muda yang perempuan-perempuan anak muda remaja-remaja putri ya NU juga banyak yang kuliah di sini yang S2, S3 itu makanya bisa sampai membentuk Fatayat NU itu teman-teman saking Oke. pengen menggerakkan NU Islam ala NU di Inggris itu dakwah Islam ala NU itu luar biasa, semangatnya itu luar biasa anak muda yang sekarang. Makanya Mbak kalau misalnya ke sini anak-anak muda yang dari Jawa Timur pesantren-pesantren itu kita sangat mengharapkan sekali untuk membantu kita
menyemarakkan kembali, lebih menyemarakkan lagi gitu loh Pak RT. Iya kan? Kalau begitu saya titipkan adik saya ke Mas Idam saja supaya lebih teratur. Iya. Aku kan masih dam niki Pak Hansip, Pak RT. Oh, dade ya ta lo. Loh, di sana jadi IPPNU ya Non Iya, ya? betul. IPPNU. Ya wis ero. Loh, lah ya iku, aku tak titip Mas Idam ngono lho. Kan lebih aman. Harusnya kan yang titip gua, bukan lu. Saya juga engineering, waktu itu di Mobile Legend, Mas An. Yalah, tak podo. Tak podo. Kan jenare kok di mobil. Aku lo gak habis thinking sama RT ya. Mas Idam, ini kan teman-teman yang mau studi misalnya perempuan berarti banyak temannya, no? Banyak nanti. Banyak nih justru yang baru-baru ini perempuan banyak ini teman-teman yang perempuan santriwati itu kemarin tuh kayak pengajian tuh mereka sambil buka kitab kuning semua, wah luar biasa. Woi, Luar keren. biasa. Sampean kami diem masih jam kok tahu kan enak kita bisa terinspirasi. Kapan-kapan saya mau jadi IPPNU di sana. Yo, Nah, jebakan IPPNU lah. belum ada, IPNU belum ada. Nggak ada. Lah sampean kan dadi PPNU ya iso Saya kan masih jebakan. remaja, Ri. Iya, tapi remaja putri. Remaja putri. Angel. Waduh. Non, Terus persyaratannya apa aja nih, Mas Idam? Cara kita bisa belajar ke Inggris Nah, gitu, itu. apa ada seleksinya atau ada apa ya? Ada jalur-jalur khusus. apa Jalur-jalur gimana? khusus lah. Ya yang pasti kan kita yang pertama kita harus keterima di kampusnya, terus biayanya mau dari mana gitu loh. Karena di Inggris ini salah satu negara yang paling mahal kalau kuliah itu Pak RT, bapak-bapak semua. Oke. Oh gitu. Makanya kita kayak saya ini dapat beasiswa dari LPDP kayak gitu kan. Dan ada banyak beasiswa yang lain, misalnya dari negara Inggris juga menyediakan. Iya, iya. Ada namanya itu Chevening, terus adalah dari Uni Eropa itu juga ada. Jadi kita memang nyari sekolahnya dulu, kuliahnya kita diterima, kemudian Baru pengajuan beasiswa. beasiswanya. Kalau misalnya orang kaya, sebenarnya banyak juga sih yang crazy rich kuliah di Inggris tuh ya nggak beasiswa juga ada gitu. Oh, di Yang sana S1. juga ada crazy Ada. rate. Di sini crazy Ada. semua, di sini nggak ada rate-nya. Crazy-nya Cuman ada kalau- sini. Rate-nya Cuman ya kurang. Crazy kayak kita ya harus beasiswa gitu. Karena kalau biaya sendiri luar biasa besar gitu biayanya. Gitu. Tapi sekolah di sana memang leadership-nya luar biasa. Waktu saya di sana setahun itu, Ngapain? 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 jualan sajadah bareng ini loh. Karena sini mah gak iso mulih. Dodol teh bandul. Itu bagus. Makanya Mas Idam, habis ini teman-teman santri ini sudah terinspirasi semua. Lupa selalu support sahur bareng di Instagram kita, sahur bareng _TV9. Yang mau nonton di luar nggak ada di TV, bisa nonton di HP di aplikasi Live kita streaming. Nineflix. Netflix. Nah itu lumayan bersih sekali. Jadi jelas program-programnya banyak. Kalau mau ngaji di situ kitab kuning semua ada. Ada. Nah, kalau mau zakat itu ada Lazisnu. Oh, Karena sekarang dipermudah ya. Komplit ya semuanya ya. Konflik. Sekarang hari ini kita berdialog tadi sudah dengan Mas Idam. Ini kita akan melanjutkan ini. Mas Idam adalah Mas Idam Effendi, salah satu sosok santri yang dari Jombang tadi. Itu bisa mengembangkan kuliahnya, mengambil doktoralnya di University of Sheffield. Sheffield. Itu Sheffield United. Eh, Sheffield United. Sheffield United. kalau di niku. sini ku tak ada teknik save file gitu. Sipil. Teknik sipil itu. Mas Idam, masih terhubung? Ya Pak RT. Ah, ini. Masih Pak Ini, RT. kita mau tanya ini program-program PCI yang habis dilakukan terdekat dan Yang terdekat akan datang apa? Ya kita juga ada Lazisnu di sini Pak RT. Ada nggak? Lazisnu, ya ada Lazisnu PCINU UK ada juga. Kita itu terbentuknya itu pas pandemi itu Pak RT. Jadi pas tahun 2020 itu kita Oke. atas restu dari Lazisnu pusat kita membentuk Lazisnu di NU UK sini. Tujuan awalnya sih kita waktu itu mau membantu. Jadi waktu itu tuh banyak teman-teman migran atau teman-teman yang kerja di UK ini banyak yang di PHK, terus kemudian harus pulang. Pokoknya benar-benar inilah membutuhkan bantuan lah. Kita tujuannya waktu itu menggalang infak sodakoh itu untuk mereka. Gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih menerima terus, termasuk zakat fitrah, fidyah, dan juga seperti donasi-donasi
untuk misalnya ada apa bencana di Indonesia atau kemarin misalnya di Turki itu kita juga insya Allah terus itu Nggih. menggalang donasi dari teman-teman NU di UK karena teman-teman NU di UK itu kadang kebingungan gitu loh mau zakat kemana ya gitu loh. Betul. Benar. Ke Indonesia kan mungkin nggak sesuai gitu kan karena nilainya beda kan. Nah, harga beras segala macam akhirnya dengan Lajisnu di UK ini sangat membantu karena jumlahnya juga semakin bertambah nih warga NU di UK ini di Inggris ini ya itu Pak. Minimal juga kalau ada Lazisnu di sana, di samping bisa membantu keluarga besar yang memang membutuhkan, juga bisa membantu sekitar, nggih. Betul. Iya betul ya. Itu NU Care di sana juga apakah sama sistem zakatnya, misalnya sistem sodakohnya bisa transfer atau Bisa ya. Kemarin yang ada pertemuan Lajisnu sebelum beberapa bulan yang lalu itu kita juga ikut di Indonesia itu juga termasuk yang hadir di sana. Jadi memang kita memang selalu update program-program yang dari Lajisnu pusat. Sebisa mungkin kita samakan gitu loh. Oh iya. Program-program. Oh sama, Jadi berarti kita memang- program-programnya Sama, sama ada dengan di NU sini. Care. Iya, kita memang selalu konsultasi itu dengan Program ke Lajisnu. depan PCI ini apa yang terdekat? Apakah takbiran bersama atau ada maleman? Biasanya tahun kemarin kita ngadain takbiran bersama tapi nggak cuma NU, jadi seluruh Muslim di Inggris saja kita bareng-bareng RT. Ya. Keren. Waktu itu ya dikoordinir oleh KBRI lah gitu. Tapi kalau Termasuk sistem sholat Id. Oh, sholat Gimana, Idnya. Kalau Nah sholat itu gimana? kalau itikaf yang malam ini malam Malam 21 ganjil. malam anu masih Nah, ada di masjid-masjid masjid-masjid di Sheffield ini dan mungkin di kota lain di London juga itu alhamdulillah masjid-masjidnya itu juga menyelenggarakan iktikaf itu gitu loh. Bahkan di beberapa masjid menyediakan sahur, jadi bisa sahur bareng disediakan oleh panitia itu ada juga di sini gitu. Alhamdulillah. Jadi memang alhamdulillah semarak lah gitu loh Ramadan di Inggris ini juga kalau menurut saya lumayan semarak. Nah, tadi Lumayan untuk semangat. sholat Idnya. Nah, sholat itu tuh memang kalau yang khusus Indonesia, warga Indonesia, Muslim Indonesia itu kayaknya itu hanya ada di London. Oh, jauh berarti nggih. Karena warga Indonesia yang di London itu kan banyak sekali. Jadi bisa mengadakan sholat Id sendiri. Biasanya dikelola oleh KBRI. Mereka di kawasan mereka nyewa lapangan gitulah, nyewa gedung itu di situ. Kemudian langsung halal bihalal atau open house gitu, makan bareng gitu. Tapi kalau di kota kayak saya di Sheffield ini warga Indonesia nggak banyak ya kita ikut ke masjid setempat. Ya nggak khusus Indonesia gitu. Gitu. Kalau kita mau dan yang di London itu mengundang dari kota lain juga sih kalau kita pengen merasakan ketemu dengan Pak Dubes, kemudian ketemu benar-benar Indonesia banget, makannya bisa langsung kupat segala macam, ya kita disilahkan ke London gitu. Banyak juga dari kota lain. Jauh. Maksudnya Ke London. iya, cuman itu ya harus 3 jam. 3 jam betul, naik 2 kereta. jam. Kalau dari saya 3 jam naik kereta. Kalau di sini Tuh, 3 Pak. jam. Cuman kalau itu, saya wah, Mudik nggak? jauh lah 80-an Mas Idam. kilometer. Ya mudiknya ke ya London. ini saya udah 4 tahun saya udah nggak mudik nih, 4 tahun Ramadan sama Lebaran di Inggris. 4 ini tahun saya. di sana nggak pulang? Enggak. Iya, belum pulang. Waduh. Berarti levelnya Bang Toyib ya Sun ya? Enggak. Udah kebiasaan enggak pulang. Kemarin sempat pulang. Saya kan harus ngambil karena penelitian saya itu kan di Indonesia kasusnya. Nah, jadi studi kasusnya di Indonesia, saya pulang tapi nggak pas Lebaran. Pas liburan summer gitulah, pas liburan anak saya pulang, jadi nggak pas Lebaran waktu itu. Apa yang Tahun lalu. dirindukan dari Indonesia Nggih. Mas Idam. di suasana Ramadan? Wah, semuanya saya rindu, terutama itu kalau sore-sore saya hunting kolak gitu loh, nyari kolak. Itu yang paling rindu karena di sini tuh bukanya itu ya bener harus usaha sendiri, mau bikin kolak ya harus motong sendiri. Saya kemarin tuh saya berhasil bikin cendol. Saya kalau di Indonesia mustahil saya bikin cendol. Enggak ada. Jadi saya bikin cendol sendiri akhirnya kemarin itu dan alhamdulillah lumayan Berhasil. rasanya. Enggak bikin sendiri diminum-minum sendiri ya makanya enak. Iya, betul. Padahal di Indonesia Mas Idam cendol dawet sudah buat lagu itu. Nah, iya bisa Iya, paham. Iya Pak. Tapi nggak perlu sih diomongin sih teh itu ya. Itu kan Klaten, makanya kan beliaunya kan rindu. Oh, jadi kalau suasana yang
biasanya begini, suasana yang paling menjadi suasana haru itu saat takbiran. Takbiran, Nah. betul itu. Itu apa teman-teman di sana yang sudah 4 tahun, berapa tahun di sana, saat malam takbiran itu kumpul dengan keluarga, dengan teman, atau ikut juga menghayati pribadi-pribadi masing-masing atau gimana? Video call mesti. Apa ya? Ya karena beda waktu kan. Jadi kalau takbiran Iya. di sana di sini belum kan Belum, gitu. betul. Jadi ya kalau saya sih ya saya berusaha kayak kemarin ada takbiran bareng gitu kan. Saya ikut aja gitu loh, ikut biar pokoknya nggak sendiri lah. Oke. Saya nggak bisa sendiri gitu. Biasanya saya juga kumpul sama teman-teman kayak gitu atau ke masjid kayak gitu bareng sama yang lain gitu. Jadi biar menghilangkan kerinduan Cari pelarian itu. lah biar nggak terlalu Biar nggak lalu baper. Saya setiap takbiran itu selalu menangis karena sahur bareng sudah nggak panjang lagi. Jadi nggak ada sahur bareng. apa tadi kerjaannya Rek? Iku nangisnya gero-gero sampai nang tewo. Wih, karena sahur bareng. Terus yang saya rindukan tuh satu lagi mudiknya itu loh, Pak. Oh, RT. iya. Betul. Macet-macetan di jalan. Oh, sekarang sistemnya berubah, Mas. Ini sekarang sudah nggak ada Gimana? macet, Gimana? sudah di tol itu sudah lancar. Lancar ya? Keluar tol Iya. macet. Lama aja Rete. Loh, Mas Idam ini selain studi, kegiatan lainnya kerja juga atau gimana? Kalau saya sih nggak kerja, maksudnya benar-benar full student. Istri saya yang kerja. Oh, itu. Oh, istrinya juga di sana juga. Saya istri sama anak di sini ikut dari awal. Oh makanya aman. Oh iya iya. Masih 50 tahun ya aman. Lah kayak Cuman kalau ya kalau istri saya di rumah ya saya tambah nggak betah lagi. bentar saya kan kalau masalah keluarga saya lambat, loadingnya lambat. Oh, gitu ya, Teh, ya, Kak? Iya, maksud saya biasanya Perjelas. kan betah kalau di rumah itu betah. Oh, betah. Betah di dalam apa betah di Enggak luar? betah kalau nggak ada siapa-siapa. Sama dengan Mas Idam. Oh, berarti keluarga diboyong ke sana juga. Iya, sekolah di sini anak saya kelas 3 SD. Masih kecil sih. Nah, dari dulu pertama kali datang TK besar lah itu TKB, terus sekarang udah kelas 3 SD. Kalau biaya hidupnya jauh lebih tinggi ya, Mas Idam Wah, di sana. mahal banget di sini, bahkan dibanding Belanda di sini jauh lebih mahal, Mbak. Oh mahal. Mahal pol di sini. Makanya benar-benar harus ini ngirit ya. beasiswa itu harus ngirit juga gitu loh. Ngeliwat berarti jenengan ya. Hah? Ngeliwat. Meliwat. Nah, Masak sendiri. mungkin kalau anak-anak sama istri mungkin udah bisa nggak makan nasi. Kalau saya nggak bisa, masih harus makan nasi. Betul itu. Saya dulu waktu di luar negeri juga sama makannya itu kreti-peti terus. Benar. Lah, Alah itu kan seminggu langsung diare. Murus. Saya nggak biasa kreti-peti jadi ya wis ya apalah. Ya wis keret nemen ngono iku. Kemelipen. Itu kalau di sana kan berasnya kadang nggak ada, Non. Iya, Kadang susah ya. rata-rata kan gandum apa di sana nggih? Beras paling yang mirip, bukan paling mirip, yang paling enak tuh beras Thailand. Di sini ada beredar beras Thailand. Oh, Thailand ada. Ya, jadi mirip-mirip sama kita lah. Berasnya mirip beras-beras biasa gitu, beras rojo lele, mirip. Saya apa ya? Jasmine lah, jasmine rice itu mirip dengan beras Indonesia. Kalau di Tapi Belanda kalau beras-beras Arab itu memang nggak biasa Oke, kita. panjang-panjang ya. Kalau di Belanda Ya, itu masih basmati, banyak ya. Mas Idam. Belanda itu masih banyak berasnya karena masih banyak menir-menir itu. Betul, betul. Sampai lihat film pahlawan masih banyak menir-menir itu. Ngapunten Mas Irsan. Ngapunten nggih. Lek menir iku memang dari pecahan beras. Kalau di sana Belanda itu menir iku wong. Sebutan. Iya. Itu sebutan bagi orang. Dan menir-menir Belanda itu itu masih banyak menirnya di sana. Iya. Gelap. Mas Idam ini Sekarang nggak di London. cara biar tanya-tanya tips untuk ke sana biar studinya Betul. bagus. Gimana ini Mas Tipsnya Idam? Mas Idam. Ada Ya. tips mungkin Ada kalau trik-trik yang khusus pengen biar atau mungkin lolos. nggak hanya saya, untuk santri-santri yang lain kalau pengen ke sana itu infonya melalui apa gitu. Iya, yang pasti saya dulu santri. Oke. Yang pasti pokoknya kita santri itu harus percaya diri, pede gitu loh. Nah, Kita mampu bersaing. Kemudian kalau tipsnya itu ya
rajin cari info. Cari info terutama dari senior-senior yang mungkin sudah duluan mendapatkan beasiswa atau mendapatkan sekolah di luar negeri seperti kita di Inggris ini, kita selalu welcome untuk teman-teman santri-santri NU yang mau tanya, itu kita welcome banget gitu. Kemudian harus pede, misalnya bahasa Inggrisnya masih pas-pasan gitu. Nggak apa-apa gitu loh. Kita nggak harus sempurna, bahasa Inggris itu nggak harus sempurna bagus sekali, itu nggak apa-apa. Yang penting kita orang Inggris itu maklum, kita itu misalnya bahasa Inggrisnya pas-pasan, yang penting kita mengerti gitu kan, bisa mengikuti kuliah, kemudian lolos seleksinya. Jadi nggak perlu harus, wah bahasa Inggris saya masih kurang, nggak apa-apa, kita mungkin kurang, tapi nanti pede, yang penting pede. Nanti kan sampai sini bisa sambil belajar. Karena lingkungannya Inggris, meskipun kita speak Inggrisnya little ya. Iya, saya little itu apa? Maksudnya cili-cili ngono lho, gak iso pedot-pedot maksudnya. Little. Iya. Oh, tapi sekarang santri-santri NU itu juga bahasa Inggrisnya udah bagus-bagus di pesantren-pesantren kan udah diajarin juga dari SD itu. Enggak kayak saya dulu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Apalagi yes no. Iya betul. Mas Idam, motivasi buat teman-teman santri nanti di akhirnya. Tapi sebelumnya Mas Idam bisa salam-salam kepada keluarga besar yang ada di Solo, Jombang, yang ada di Jombang, teman-teman santri. Nanti. Ya. Saya tadi udah share di WA saya, nggak tahu pada nonton nggak keluarga saya, semoga ada yang nonton. Nggak yakin banget Mas Idam, kalau belum pada nonton, habis ini aja. Salamnya habis ini ya. Iya. Lagunya The Offspring, kayak The Offspring. Oh, awakmu rete. Separedit loh, separedit. Kan vokalisnya Meggy Z. Teng. Jadi hari ini kita berbicara, ini menggali inspirasi dengan Mas Idam Effendi, ini dari Inggris Raya. Ini kadang-kadang santri itu kan pesimis, bisa nggak kagok nggak santri ke daerah lain. Tapi Mas Idam tadi meyakinkan, kita sudah terbiasa di tempat manapun, di luar sudah bisa adaptasi dengan siapapun. Ini kita minta pengalamannya, ini gimana kalau teman-teman santri yang masih tetap punya rasa itu, Mas Idam? Ya, kalau saya pengalaman saya itu ya inilah bisa saya sharing. Saya dari Jombang, dari santri yang deso banget gitulah, sarungan kemana-mana. Saya langsung ke kota besar kan, ke Bandung gitu kan. Teman-temannya dari Jakarta segala macam, saya juga bisa aktif, bahkan bisa lumayan menonjol, bisa beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Kemudian dari Bandung saya pergi ke Belanda, sekarang ke Inggris. Jadi ya betul kata PR itu tadi. Jadi santri itu udah memang mendapat tempaan tuh udah secara spiritual juga kuat gitu, mentalnya juga kuat. Jadi kita bisa beradaptasi di lingkungan yang baru dan kita terbiasa. Kalau di pesantren itu kan kita belajar banyak hal kan gitu loh. Dari pagi ngaji, dari habis subuh sampai habis isya kita ngaji terus. Itu kita keluar dari pesantren atau ke sekolah biasa itu wah nggak ada apa-apanya gitu. Pasti kita bisa insya Allah gitu loh. Jadi tetap semangat kalau misalnya ada teman-teman santri yang pengen melanjutkan studi apapun bidangnya. Justru tidak harus bidang yang misalnya keislaman, fikih segala macam. Bidang-bidang engineering, science, sosial, politik itu juga seharusnya juga kita punya kader-kader yang mengisi nanti, terutama ini menghadapi abad kedua NU ini gitu. Ini bagus ini. Mewarnai gitu loh. Ansip sama RT. Dakwahnya itu lewat segala bidang. Betul. Gitu. Bill engineering. Iya, dakwah Bill engineering. Dakwah mengajak tapi dengan sistem terbaru, literasi digital, sosial media, era-era sekarang ya Mas? Iya, itu kita harus menguasai juga itu teman-teman NU itu. Biar ketika kita misalnya misalnya kayak saya kerja di Kementerian SDM misalnya, nanti kita juga bisa mewarnai, kita bisa berdakwah di situ, Islam ala NU, Islam yang rahmatan lil alamin, yang Islam ramah ala NU itu seperti apa, kan kita bisa mewarnai juga di bidang kita masing-masing itu. Jadi semakin kita menyebar, semakin luar biasa. Mungkin ada Instagramnya juga nggak sih? Ada. Engineering. Ada. Engineering. Ada. Tadi saya udah
share ke Mas Firman tadi, Oh IG-nya. ya, sakit Mas Idam, itu orangnya sakit nggak di sini. Oh, sakit. Oh, iya. Memang sakit-sakitan, ya minta doanya saja. Iya, semoga. Beneran, Mas. Mas Idam, tadi mau salam-salam juga Iya, nanti monggo. sebutkan Instagramnya. Instagram saya. Nggih. Instagram saya itu nama saya itu cuman dibalik Effendi Heeh. idham gitu. Idham pakai H tapi idham. Oh, ya. Gitu. Insya Allah ketemu lah ya, insya Allah ketemu nama saya itu. Silakan nanti kalau mau Tanya-tanya. Tanya-tanya. DM, mau tanya-tanya. Iya, monggo ya. Biasanya memang habis acara seperti ini apa gitu, biasanya suka ada yang DM nanya-nanya. Itu saya benar-benar seneng banget, saya benar-benar antusias lah kalau ada yang nanya itu. Banyak yang belum. Mas Idam, monggo salam-salam buat keluarga besar yang ada di sini dan alumni-alumni santri Tebu Ireng. Oh ya, ini saya udah tadi share ke WA grup alumni SMP di Tebu Ireng, kemudian Oke. alumni SMA di Denanya. Denanya. Mereka pada nonton. Ya. Alhamdulillah. Teman-teman saya itu di Jombang tuh masih banyak banget di Surabaya dan sekitarnya itu. Semoga pada nonton. Salam, semoga sehat selalu. Amin. Semangat di 10 hari terakhir Ramadan ini. Amin. Ya, semoga semoga kita lulus. Semoga apa yang kita pelajari di bulan madrasah ini bisa kita praktekkan nanti setelah Ramadan. Amin. Bagaimana kita Ini menjadi luar manusia yang biasa. lebih takwa, berakhlak baik itulah. Amin. 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 Mas Idam, kita terima kasih besar sudah diberikan Saya nih inspirasi. terima kasih juga Pak. nih ya, sami-sami sangat. RT. Besok pagi insya Allah Iya, saya Pak. ke sana kalau ada waktu ini karena pesawat. Oke, ditunggu. Yang Inggris bukan di Jombang. Terima kasih Mas Idam, luar biasa. Oke, sami-sami. Santri Pak RT, menginspirasi sama-sama. bagi yang lain. Assalamualaikum. Buat seluruhnya inspirasi, jangan patah semangat. Yang penting terus berjuang. Santri juga bisa dimanapun. Karena santri selalu bisa membangun negeri. Makanya besok kita ketemu lagi dengan suasana yang luar biasa. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Tetap di sahur bareng. Ojek. Ya.